keadilan tentang UKT. Apresiasi, kurang banget tuh Pak. Lebih membuka telinga dan lebih membuka mata. Juga banyak yang sudah kelimpungan, banyak teman-teman saya yang sudah kerja, banyak yang teman-teman saya yang sebenarnya nggak mau kerja tapi harus kerja. Perguruan tinggi negeri lah, tetapi akreditasinya itu masih banyak yang baik atau C. Apresiasi, kurang banget tuh Pak. Masih cuma sekedar posting di Instagram Untidar. Itu kayaknya apa ya? Ya sendiri juga bisa lah ngarang-ngarang, tinggal posting di Instagram sendiri. Udah. Kalau belum didapatkan sih mungkin ini ya, saya merasa kurang dalam mengikuti berbagai ajang perlombaan itu seperti pendampingan, terus kemudian saya rasa itu sangat kurang banget karena tiba-tiba kita harus mengikuti suatu ajang kompetisi tapi pendampingannya minim banget. Kemudian apresiasi terhadap mahasiswa yang berprestasi. Saya lihat di universitas lain itu mahasiswa yang memenangkan kompetisi entah itu di ajang universitas, daerah, nasional atau internasional itu mendapatkan apresiasi entah itu dana pembinaan atau mungkin hal-hal yang lain. Tapi saya belum menemukan di Untidar sendiri seperti itu. Kemudian saya rasa masalah terkait UKT pun juga saya sedikit menyayangkan ya, karena saya bahkan tahu teman saya itu di salah satu universitas negeri ternama di Yogyakarta itu UKT-nya tuh bisa sesuai dengan taraf kemampuan ekonomi masing-masing gitu loh, bervariasi. Tapi kalau di Untidar sendiri saya nggak tahu kenapa bisa disamaratakan gitu. Walaupun ya saya rasa memang UKT-nya memang tergolong kecil dibandingkan universitas lain, tapi ya tetap menurut saya tidak boleh semata-mata terus agak kecil terus disamaratakan, itu tetap saya rasa nggak setuju. Mungkin yang belum saya dapatkan mungkin dari segi apa namanya, untuk di Fakultas Pertanian sendiri untuk proses administrasi mungkin ya karena sedikit membingungkan, karena mungkin dari beberapa pintu jadi sedikit membuat mahasiswa untuk pengurusan kemarin untuk skripsi juga saya masih bingung, baik itu dari prodi maupun di fakultas saya masih bingung. Kalau untuk yang segi lain sih sudah memenuhi ekspektasi saya sih, seperti itu. Yang belum saya dapatkan dan belum saya nikmati adalah perlengkapan bengkel praktek yang lengkap, terus seperti listrik. Kebanyakan jika semua mesin berfungsi semua, tiba-tiba listrik langsung padam. Yang belum saya dapatkan mungkin keadilan tentang UKT. UKT saya merasa tidak adil karena ya gimana ya, teman-teman yang bapak ibunya dokter sama teman-teman yang bahkan bapaknya nggak kerja itu sama aja UKT-nya. Atau mungkin di lain hal ada dari sisi keorganisasian, sekretariat, menurut saya belum pantas ya sekretariatnya. Kalau dibandingkan dengan kampus-kampus sebelah yang terdekat pun masih kurang lah. Terkait yang belum saya dapatkan mungkin dari saya pribadi itu terkait ini Mbak, apa namanya, konversi yang pernah saya ikuti di situ dari program P3D yang saat ini belum tahu itu keputusannya terkonversi ke apa, ke mata kuliah apa gitu, Mbak. Menurut saya fasilitas dan ruangan yang ada di Untidar sudah cukup, tapi berhubung dengan bertambah banyaknya mahasiswa yang masuk di Untidar sehingga ruangan kelas semakin kurang untuk digunakan, sehingga mungkin perlu ditambah lagi agar ruangan kelas bisa menjadi cukup untuk perkuliahan. Yang belum saya dapatkan dari kepemimpinan Pak Arifin mungkin progres perihal akreditasi, dikarenakan kita kampus atau perguruan tinggi negeri lah, tetapi akreditasinya itu masih banyak yang baik atau C, dan itu cukup merugikan bagi kami khususnya mahasiswa yang udah semester tua ya, karena kedepannya akan lulus dengan akreditasi C kan agak merepotkan juga saat mendaftarkan diri di pekerjaan lah, seperti itu. Mungkin itu salah satunya. Keringanan UKT Mbak, saya nggak pernah dapat keringanan UKT, entah kenapa, saya tidak pernah tahu bagaimana cara memilah keringanan UKT dan bagaimana cara memilah bisa tidaknya orang itu masuk ke dalam kategori keringanan UKT, saya benar-benar nggak tahu.
dari dulu saya sudah mencoba beberapa kali memasukkan yang katanya harus Google Form lah, yang katanya harus hal-hal yang harus diselipkan untuk bisa mendapatkan itu. Dari dulu saya mencoba, tetap nggak pernah dapat, Mbak. Mengenai yang belum saya dapatkan ya, ini sebenarnya entah saya ini salah siapa gitu, nggak menyalahkan gitu. Mungkin yang belum saya dapatkan selama kepemimpinan Pak Arifin itu mungkin gedung, kemudian lahan parkir yang bisa nyaman, kemudian ruang perkuliahan yang memang nyaman gitu. Nyaman dalam artian kita punya fasilitas untuk menunjang setiap prodi seperti itu. Kalau saya pribadi gitu, kalau misalkan di hukum gitu, saya juga mempunyai laboratorium gitu untuk hukum kok, untuk persidangan semu atau peradilan semu seperti itu. Kemudian kalau untuk fasilitas lainnya gitu, seperti alat peraga dan lain sebagainya, itu dalam proses pembelajaran atau perkuliahan gitu kan, dengan alat peraga gitu, itu akan lebih jauh untuk kita bisa mendapatkan atau mencerna dari apa yang disampaikan oleh dosen seperti itu, daripada disampaikan hanya lewat mulut, hanya lewat presentasi ataupun PPT seperti itu. Nah, dengan alat peraga itu yang akan menunjang seperti itu. Harapannya nanti atau yang dari Pak Arifin di sini, saya nggak mendapatkan itu untuk suplai bahan-bahan alat peraga, fasilitas gitu. Kalau saya melihat dengan di universitas lain gitu, untuk hukum sendiri itu banyak gitu, ada yang untuk laboratorium kajian, ada laboratorium untuk peradilan semu, ada untuk debat lain sebagainya macamnya, untuk perkuliahan di dalamnya pun banyak macamnya gitu alat peraganya gitu. Kalau hukum gitu. Kemudian kalau kebetulan saya di organisasi dan melihat banyak-banyak keluh kesah dari mahasiswa gitu, seperti itu. Ada beberapa di fakultas gitu yang gelisah gitu, atau yang nggak enak hati gitu, karena udah bayar gede-gede, ternyata fasilitas untuk keperluan praktikum itu masih mencari sendiri atau masih membiayai sendiri gitu. Itu yang bagi saya itu belum didapatkan seperti itu di masa kepemimpinan Pak Arifin seperti itu. Kemudian kalau untuk lahan parkir gitu, walaupun pada akhirnya akan kembali kepada Satker ataupun uangnya itu dikembalikan kepada Kemendikbud dan baru kita mengajukan proposal dan lain sebagainya dengan sistem yang saya tidak ketahui betul gitu, tapi pada akhirnya kita akan selalu menuntut itu gitu, karena kita bagian dari kampus dan harus mendapatkan hak karena kita telah menunaikan kewajibannya. Maka untuk fasilitas parkir misalnya, masa kita seringkali untuk datang ke perkuliahan gitu harus bingung gitu mencari tempat ataupun lahan parkir. Kemudian untuk perkuliahan kadang bising motor, itu sangat-sangat tidak nyaman seperti itu. Kemudian kalau untuk lain hal gitu, untuk ada yang mengatakan bahwa pikiran itu bisa dijalankan ketika perut itu terisi gitu. Nah, harapannya di dalam di dalam kampus sendiri nggak cuma disediakan satu kantin gitu, satu bilik kantin seperti itu. Mungkin bisa disediakan banyak-banyak, disiapkan lahannya seperti itu. Akan nantinya mahasiswa itu untuk belajar itu lebih nyaman dan lebih asik gitu. Kantin nggak hanya cuman buat makan, nanti bisa buat nongkrong, bisa buat nugas dan lain sebagainya. Mungkin itu sih. Jangan sampai jangan sampai kita kuliah di universitas tapi ide dan pikiran-pikiran itu malah didapatkan di kedai-kedai kopi, didapatkan di warung-warung yang ternyata kita nggak mempunyai kewajiban atau hak untuk itu, seperti itu. Mungkin itu. Wah, karena aku udah semester tua ya semoga nanti semua fasilitas teman-teman untuk perkuliahan itu terpenuhi gitu ya. Paling tidak lah 90%, terutama untuk fasilitas teman-teman KM, fasilitas teman-teman Ormawa dan lain-lain gitu ya, terutama dana anggaran tuh ya, biar yang menang-menang lomba tuh kasihan juga gitu kalau nunggu berbulan-bulan ya setelah LPJ itu sih. Terus saya nggak mau berharap besar-besar, nggak mau berekspektasi gede-gede terhadap rektor berikutnya, takutnya sakit hati kalau berekspektasi sama manusia. Itu aja. Baik, kalau saran untuk
rektor yang selanjutnya, siapapun yang akan terpilih, itu sudah pilihan yang terbaik ya saya rasa. Dan saya menyarankan untuk lebih peduli lagi terhadap mahasiswanya, lebih membuka telinga dan lebih membuka mata. Jangan seperti tidak tahu menahu dan juga tidak mau tahu, seperti itu. Untuk saran dan harapan untuk rektor selanjutnya, mungkin dari saya mungkin lebih bisa diperbaiki kembali untuk sistem administrasi di berbagai fakultas, kemudian untuk fasilitas mungkin bisa ditambah untuk penunjang perkuliahan dan praktikum sendiri, kemudian membuat Untidar semakin maju pokoknya. Oke, terima kasih. Saran dan harapan untuk rektor selanjutnya, saya hanya berharap untuk rektor selanjutnya lebih mengedepankan mahasiswa. Jadi lebih mengedepankan kegiatan mahasiswa seperti praktek mata kuliah yang didukung dengan adanya peralatan-peralatan dan kelengkapan. Saran dan harapan, semoga rektor yang berikutnya bisa lebih memberikan keadilan, kesejahteraan bagi seluruh komponen kampus Civitas Akademika, mulai dari mahasiswa, tenaga kependidikan, hingga dosen-dosennya, semuanya sejahtera, merasakan keadilan yang lebih. Mungkin saran dan harapan untuk rektor selanjutnya, semoga rektor yang baru ini nantinya dapat menjadi pimpinan yang bisa mendengarkan mahasiswa, aspirasi dari mahasiswa, dan tentunya nantinya bisa meningkatkan kualitas dari Universitas Tidar ini menjadi kualitas yang lebih baik lagi ke depannya. Semoga Untidar bisa menjadi lebih baik lagi dan juga fasilitas-fasilitas yang ada di kampus Untidar dilengkapi dan juga diperbanyak lagi, mengingat Untidar tidak hanya memperbaiki fasilitasnya tetapi juga menambah jumlah mahasiswanya, sehingga ruangan kelas pun dan fasilitas juga harus ditambah. Saran dan harapan untuk rektor selanjutnya, mungkin untuk rektor selanjutnya dapat memimpin Universitas Tidar dengan baik dan lebih peka kembali apa saja yang diinginkan oleh mahasiswanya, karena kami selaku mahasiswa dan sekaligus menjadi warga di Universitas Tidar haruslah dipenuhilah keinginannya oleh rektor selaku pemimpin seperti itu. Untuk saran ataupun harapan dari rektor untuk selanjutnya ya saran ataupun harapan gitu untuk rektor selanjutnya adalah lebih baik-baik melihat gitu realitasnya gitu. Kadang kita duduk di atas itu belum tentu bisa melihat apa-apa yang terjadi di bawah seperti itu. Nah, bagaimana caranya bisa dengan turun langsung, bisa banyak sekali aduan-aduan itu mohon didengarkan gitu. Jangan pasang kuping secara tipis itu ketika mendengar celoteh-celoteh yang enggak menyakitkan hati atau yang menyakitkan di kuping gitu. Sedangkan apa-apa yang menyakitkan di bawah itu yang harus didengar, jangan berkuping tebal seperti itu. Mungkin itu. Kemudian kalau untuk harapannya SPI, kemudian banyak permasalahan sebenarnya yang dalam Universitas Tidar yang seharusnya diatasi seperti SPI, kemudian sarana fasilitas, kemudian pola komunikasi, kemudian bidik misi yang kadang nggak tepat sasaran, kemudian antara penyesuaian anggaran untuk Ormawa satu dengan Ormawa lainnya kadang bertabrakan ataupun nggak dibagi rata ataupun adil ataupun sama rata seperti itu. Nah, banyak sekali yang perlu diperbaiki. Harapannya ya untuk rektor-rektor selanjutnya siapapun yang terpilih itu bisa mengakomodir dari semua kepentingan, walaupun nggak semua kepentingan, tapi sebisa mungkin atau kalau kita kan nggak bisa untuk 100% ataupun sempurna seperti itu, tapi sebisa mungkin 99,9%-nya itu telah terakomodir seperti itu. Mungkin itu saja sih yang dapat saya sampaikan. Mungkin kalau dari awal ataupun sampai akhir banyak kesalahan ataupun kekeliruan kata atau ada kata-kata yang barangkali baik sengaja ataupun tidak sengaja saya ucapkan itu menyakiti hati, mohon maaf seperti itu. Mungkin itu. Terima kasih.